Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan kerja saya di SD Negeri 15 Indralaya Utara. Yang mana pada supervisi ini akan dilaksanakan dalam bentuk 3 tahap. Tahap pertama adalah pra-observasi, tahap kedua observasi, dan tahap ketiga adalah pasca observasi. Tujuan supervisi ini adalah melakukan pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Baik, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan rekan kerja saya. Silakan Ibu Dea. Baik, selamat pagi Pak Asri. Perkenalkan, nama saya Dea Olivia. Saya mengajar di kelas 6 di SD Negeri 15 Indralaya Utara. Ya. Apakah Ibu Dea bersedia untuk menjadi supervisi yang akan saya lakukan di kelas Anda? Bersedia. Bersedia. Baik. Nah, apa yang akan menjadi materi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Baik, karena ini sudah masuk di bulan Mei, kita sudah masuk di tema 9. Tema 9 itu menjelajah angkasa luar. Jadi nanti pada saat jadwal supervisi itu sudah masuk ke topiknya itu di tentang tata surya Pak Asri. Jadi tentang tata surya. Kemungkinan materinya itu ada di materi bahasa Indonesia dan juga materi muatan sains, IPA. Jadi pelajarannya pelajaran tematik, ya? Tematik. Jadi kita masih tematik, IPA dan juga bahasa Indonesia. Yang menjadi tujuan pelajaran dari pembelajaran ini apa yang Ibu harapkan? Ya, jadi saya berharap dari tema 9 tentang tata surya ini, berharap siswa itu tahu apa itu sistem tata surya dan juga benda-benda apa yang ada di galaksi kita. Sementara untuk bahasa Indonesianya itu saya berharap siswa mengetahui informasi penting dari cerita teks yang dibaca tentang tata surya, gitu Pak Sri. Berarti teks fiksi ya, Bu, ya? Nanti juga rencananya mau ada bermain peran seperti itu. Oke. Baik, Ibu Dea, di sini saya akan melaksanakan pembimbingan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu Dea sudah pernah mendengar atau sudah kenal tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi saya baru mendengar secara kulitnya saja, tapi saya belum begitu paham Pak Asri bagaimana sih pendidikan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, karena saya masih sedikit-sedikit yang saya ketahui. Ya, betul sekali Ibu Dea. Nah, jadi Bu Dea, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita melakukan segala sesuatu proses pembelajaran yang kita buat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Di sini catatannya individu. Jadi berarti kita per orang gitu ya? Per orang. Jadi kita itu membuat pelajaran itu untuk agar individu tersebut dapat berkembang sesuai dengan minat belajarnya seperti itu. Seperti jadi dia punya keterampilannya masing-masing seperti itu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga adalah pembelajaran yang bisa dikatakan masuk akal. Karena apa? Karena kita sebelum melakukan pembelajaran itu kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar dulu ya. Jadi kebutuhan belajar ini dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua itu tentang gaya belajar murid atau profil belajar murid, dan yang ketiga itu adalah minat murid. Seperti apa Pak ini kita untuk pemetaannya? Nah, untuk melakukan pemetaan ini, kesiapan belajar itu dapat kita lihat dari sejauh mana mereka itu memahami materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Mengukur gitu? Iya, mengukur. Jadi ketika mereka misalkan dalam pelajaran matematika, mereka sudah bisa melakukan perhitungan atau melakukan operasi hitung, berarti mereka itu sudah bisa kita lanjutkan tentang bagaimana cari rumus, misalkan tentang mencari luas bangun datar atau luas volume seperti itu. Jadi itu tentang kesiapan belajar mereka, jadi materi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu tentang minat murid. Ini berdasarkan kegemaran mereka terhadap pelajaran tertentu. Misalkan ada beberapa murid yang suka condongnya sukanya IPA atau seni, seni atau sukanya bergerak olahraga seperti itu.
Nah itu tentang Oh, berarti minat kita murid. ini buat pemetaan juga, Ya. karena tidak seluruh murid menyukai satu hal yang sama gitu ya Pak Asri Ya, ya. betul. Baik. Nah yang terakhir itu profil belajar murid ini sesuai dengan gaya belajarnya, karena ada beberapa murid itu yang suka melihat, Hmm. ya, menonton video atau melihat gambar-gambar yang tertarik bagi mereka. Kemudian ada juga yang kelompok siswa itu Berarti belajar visual ini gitu ya, ya, Pak? visual. Hmm. Ya. Ada juga yang sukanya untuk mendengarkan apa yang diceritakan dari orang seperti itu. Jadi ini termasuk auditory. Oke. Dan yang terakhir itu kinestetik, di mana ada beberapa siswa itu yang suka bergerak-gerak di dalam kelas. Jadi, Pantes ya anak-anak ini sukanya jalan ke Iya. depan, pindah tempat duduk. Benar Oh, sekali. berarti dia kinestetik ya Pak ya, Asri ya. kinestetik. Oh, seperti itu. Baik. Nah, jadi dari kebutuhan belajar ini setelah kita tahu, kita akan melakukan pemetaan, ya. Hmm. Nah, bagaimana caranya? Nah, iya, ini gimana Pak Ya. Asri? Caranya banyak sekali untuk melakukan pemetaan ini. Yang pertama itu bisa kita menggunakan tes diagnostik. Oh, seperti apa nih Pak? Nah, tes diagnostik ini biasanya tentang pengetahuan materi mereka, pembelajaran mereka. Ini bisa kita berupa soal Iya, atau benar. seperti apa Pak? Itu bisa berupa soal-soal sederhana, karena untuk mengukur kemampuan dasar mereka dalam menghadapi sebuah materi pelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi untuk kita masuk ke materi berikutnya, kita mengukur di materi sebelumnya dulu Iya. kesiapan ini apakah sudah cocok nih siswa Iya. ini untuk masuk ke materi berikutnya. Oh, seperti Betul. itu. Baik. Oke. Yang kedua itu bisa kita lihat dari melakukan pengamatan terhadap perilaku murid selama pembelajaran kita. Oh, perilaku juga berarti masih Iya. termasuk ya Pak ya? Ya, masuk. Perilaku. Oke, seperti apa nih Pak? Perilaku murid ini ketika kita belajar seperti yang Ibu Daya jelaskan tadi, ada murid yang suka Berjalan, beda tempat. ada yang suka ngobrol, ada yang suka, pokoknya sering sekali untuk Pak saya Pak. Iya, Ya, ada seperti yang itu. aktif, ya, iya. bertanya, ada yang pasif, dia Pak diam aja Iya, gitu Pak. benar. Kemudian juga bisa kita melakukan tanya jawab dengan guru yang sebelumnya. Mhm. Ya. Kemudian kita bisa membaca raport siswa. Hmm. Kemudian juga kita bisa melakukan review atau refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita harus membuat pemetaan dulu ini, tes Ya. diagnostik, mengamati perilaku siswa. Oke. Nah, tetapi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, budaya, semuanya tidak wajib kita laksanakan. Jadi boleh kita pilih Sesuai kebutuhan sesuai kita. dengan kebutuhan. Itu juga yang tadi yang berdasarkan kebutuhan belajar itu boleh kita pilih salah satu, atau ketiga-tiganya boleh kita laksanakan sekaligus dalam sebuah materi yang sama, dalam satu materi. Jadi misalkan saya ini mau mengajarkan tentang sistem tata surya ya Pak Asri ya. Kan kalau sistem tata surya itu nanti rencananya saya mau ada gambar-gambar, Ya. terus juga nanti saya mau Ya. ngajak nonton video. Nah, berarti ini saya kalau saya mau pilih pemetaan perilaku, jadi saya mau pisahin nih rencananya kalau dari informasi Pak Asri tadi yang mana visual, yang ya. mana audio, itu boleh ya Pak Asri? Boleh sekali. Seperti itu. Ya. Oke. Berarti tidak usah saya tes diagnostik. Karena Ibu Daya sudah melakukan pengamatan terhadap perilaku murid. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu Daya, dalam pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Diferensiasi itu kan adalah pembelajaran yang membedakan antara murid satu dengan murid lain untuk menunjukkan Ya. mereka. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten, Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, proses, dan yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. diferensiasi produk. Nah, ini seperti apa Pak Asri? Saya belum paham. Nah, jadi dalam melakukan proses pembelajaran itu, ini ketiga-tiganya juga boleh kita laksanakan atau boleh salah satu juga dipilih. Nah, untuk diferensiasi konten berarti kita menyediakan berbagai macam materi pembelajaran yang berbeda-beda. Tetapi isi materinya sama, tapi kontennya berbeda-beda. Maksudnya seperti ini. Sedangkan anak yang memiliki kebutuhan yang agak kurang, memiliki IQ yang kurang, kita bisa membuat sebuah materi pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi ini dapat menarik mereka untuk belajar. Oke. Nah, untuk yang siswa yang sedang, itu mereka bisa misalkan melihat gambar-gambar. Kemudian untuk yang siswa yang tinggi, mereka bisa belajarnya melalui tulisan, membaca buku. Oh, jadi kita tidak harus sama. Iya. Misalkan membaca semua. Iya, tidak. Oh, seperti itu.
Oke, kalau konten jadi seperti itu, baik. Nah, untuk proses juga kita melakukan pembelajaran yang berbeda-beda. Ini biasanya yang biasa kita kembangkan strategi dalam proses ini adalah membentuk siswa itu belajar dalam bentuk kelompok. Ya, saya biasanya kelompok asri, tapi sudah belum biasa. tahu bahwa itu diferensiasi proses. Nah, biasanya di dalam pembelajaran diferensiasi ini menekankan guru itu lebih aktif pada kelompok-kelompok kecil daripada kelompok besar. Jadi pembelajaran langsung itu kita hindari karena kita lebih aktif kepada kelompok-kelompok kecil. Apalagi ada perbedaan kelompok yang sedang, tinggi, dan rendah. Berarti pengelompokan ini berdasarkan kemampuan ya Pak? Iya, boleh seperti kebutuhan belajar tadi. Berikan seperti pada auditori, visual, atau kinestetik. misalkan audio sama audio, boleh kita Iya. kelompokkan seperti itu ya? Oke. Kemudian untuk produk, jadi dalam pembelajaran kita itu mereka itu menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Itu bisa berupa misalkan kalau anak yang visual itu misalkan mereka disuruh menggambar dari hasil pembelajaran mereka itu dalam bentuk laporan ya. Kemudian untuk yang auditori bisa mereka itu bercerita di depan kelas. Oh, apa yang dia pelajari? Apa yang dia pelajari. Kemudian untuk yang produk yang terakhir itu misalkan mereka itu kinestetik, mereka bisa membuat sebuah gerakan-gerakan dalam menjelaskan materi pembelajaran tersebut. Misalkan dalam bentuk lagu dijelaskan kan planet apa Iya. seperti itu ya Pak Asri. Oh iya. Berarti produknya tentu saja setiap anak ini berbeda-beda. Iya. Karena kita sudah membuat kelompok-kelompok belajar yang berbeda-beda tadi. Oke. Nah, satu lagi ya, di sini kita akan mengembangkan sebuah pembelajaran juga terintegrasi, yaitu keterampilan belajar sosial emosional. Oke. Kenapa penting ya? Karena Mas Menteri kita melihat bahwa karakter yang ada di sekolah kita ini sekarang murid-muridnya itu agak jauh dengan sikap-sikap yang ya bisa dikatakanlah sikap yang baik seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Nah, di sini KSE itu ada 4 yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah mereka itu bisa melakukan kesadaran diri. Kesadaran diri. Contohnya seperti apa Pak? Ya, untuk kesadaran diri ini kita bisa menggunakan teknik stop. Apa itu Pak? Teknik stop itu yang pertama S itu berarti stop. Jadi kita menyuruh mereka itu untuk melepaskan segala beban yang ada di mereka. Jadi pembelajaran itu kita stop dulu. Jadi mereka itu kita buat relax. Itu S stop. Kemudian T itu adalah take a breath. Oh, bernafas. Ya, ngambil napas. Oke. Ngambil napas boleh dari hidung, boleh dari mulut, agar mereka itu sensasinya dalam pikirannya itu bisa keluar semua beban-bebannya. Kemudian O itu melakukan observasi. Boleh dinamai kata-kata ketika mereka sudah tenang untuk memotivasi mereka. Kemudian P itu proses, itu melanjutkan pembelajaran setelah melakukan teknik stop itu. Nah, ini teknik ini biasanya dilakukan pada saat kapan Pak? Ini teknik stop ini boleh kita lakukan pada awal pembelajaran. Atau nanti ketika belajar mereka itu merasa jenuh, boleh kita gunakan. Ini sama tidak Pak dengan ice breaking? Kalau ice breaking itu biasanya terlalu umum, gitu ya, karena bisa bertepuk tangan, bernyanyi, berjoget dan lain sebagainya. Tapi untuk teknik stop ini sendiri, ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan kesadaran diri. Jadi mereka itu kita buat sadar betul terhadap apa yang akan mereka lakukan di dalam kelas itu. Berarti ini bisa di awal pelajaran supaya anak-anak ini lebih siap seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen diri. Ya. Manajemen diri, bagaimana mereka itu mengatur diri mereka sendiri, bagaimana cara mengolah belajar yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Ya. Jadi mereka itu bekerja sama, itulah menjadi tadi kelompok-kelompok belajar. Jadi mereka itu bukan mengedepankan individualisnya, tetapi bekerja sama ya. Sosialnya ya, di antara teman-temannya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kemampuan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nanti silakan Ibu Dea untuk mengembangkan dalam FPP-nya nanti. Apakah keempat-empatnya akan kita pakai atau 1 atau 2 yang akan kita gunakan. Oke, baik Pak Asri. Ini kan nanti kan kalau FPP kan kita ada
ada LKPD ya Pak Asri Oh ya. iya, tadi. Nah nanti kita tetap ya, karena ini kan sudah berkelompok nih, audio, misalkan visual, kinestetik. Apakah nanti mereka tetap presentasi ya? Ya, untuk presentasi itu sangat penting Bu ya, karena bisa kita menggunakan model pembelajaran project atau problem based learning. Itu biasanya mereka akan ada maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar kelompok mereka. Baik, berarti nanti saya coba rancang dulu RPP-nya seperti apa. Saya mau bikin pemetaannya, dan juga kalau untuk sosial emosional ini kan ada 4 item. Ini harus dilaksanakan semua ya Pak ya? Ya, boleh tadi, boleh 1, 2 kita pilih itemnya, atau keempat-empatnya boleh. Ini disesuaikan dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam kelas tersebut. Berarti ini kita masukkan di dalam RPP juga Pak? Iya, kita masukkan Apa yang RPP. akan kita lakukan pada saat itu, bahwa kita misalkan kita ingin melakukan teknik scope tadi, kita tuliskan berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Nanti juga akan saya bimbing bagaimana cara membuat RPP-nya ini, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu Dea, apakah Ibu Dea sudah memiliki ide apa media yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran nanti? Ya, jadi kan karena kalau pemetaan ini kan saya kan berdasarkan gaya belajar ya Pak, Ya. Visual, audio, dan kinestetik. Jadi nanti ini baru rencana ya Pak Ya. ya. Kalau audio visual itu saya bisa dengan menonton video, karena di Video sana pembelajaran ya? nanti kan karena sudah tercakup nih untuk anak-anak audio visual, ada gambar dan juga ada suaranya seperti itu ya Pak ya. Nah kalau kinestetik saya lebih ingin anak-anak itu membuat susunan planet-planet itu secara langsung, entah nanti mau 3 dimensi atau mau seperti apa. Luar biasa ini. Ini mungkin mereka menggunting atau menempel, mungkin baru rencananya mungkin seperti itu ya Pak ya. Oh ya. Kalau itu nanti bisa termasuk project itu. Oh ya, termasuk proyek ya Pak ya. Karena mereka nanti kan ada kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan bertahap seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Nah ini berarti untuk medianya tetap kita guru yang menyiapkan ya Pak. Iya, tetap kita guru yang menyediakan media tersebut. Karena kita sebagai fasilitator dalam kelas kita. Ya, berarti produk yang dihasilkan tinggal kita mengarahkan. Iya. Seperti itu. Apa yang berdasarkan pembelajaran tadi sudah dilakukan pemetaan. Kemudian nanti bagaimana produk yang sesuai yang dihasilkan, misalkan dengan anak audio ini produknya apa? Apa misalnya membuat lagu tentang tata surya seperti itu ya Pak ya? Iya. Berarti nanti Ibu Dea ini mau ketiga-tiganya apa diterapkan? Diferensiasi hasil. Masih mikir Pak Iya, ini. masih mikir. Rencananya apakah mau 3 atau baru salah satu seperti Salah itu. satu, ya. Nanti Pak saya sambil diskusi ya sama Pak Asri di dalam membuat RPP nanti yang mana yang lebih pas seperti itu. Ya, siap Bu. Nah, terakhir Bu Dea, ini bagaimana untuk penilaian proses pembelajaran nanti? Kalau penilaian proses pembelajaran itu biasanya kita ada penilaian proses, penilaian akhir, dan juga penilaian awal. Perlu nggak Pak? Untuk awal itu biasanya kalau dalam pelajaran diferensiasi ini adalah tes diagnostik. Tapi karena tadi budaya sudah memetakan, ya, jadi tes diagnostiknya tidak perlu ya. Baik. Untuk proses pembelajaran biasanya itu ada 3, ada proses, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sikap tadi bisa kita masukkan tadi yang tentang keterampilan sosial dan emosional nanti. Gitu. Nanti rubriknya akan saya bantu juga untuk menyediakannya. Baik Pak. Baik Ibu Dea, untuk pra-observasi ini tujuan pelajaran, area pengembangan, kemudian strategi yang akan kita gunakan dalam observasi nanti sudah kita bahas semuanya. Nanti silakan Ibu Dea untuk mengancang-ancang membuat RPP-nya. Ya, akan saya coba ya Pak ya. Ya. Kemudian media pembelajarannya dan penilaiannya. Baik. Nah, nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi di observasi ya. Baik. Berapa hari? Siap ya? Sesiapnya. Sesiapnya. Oke. Pokoknya siap, saya langsung informasikan sama Pak Asri. Oke. Nanti kita bertemu di observasi lagi Bu ya. Baik Pak. Bu Dea, terima kasih banyak Sama-sama. menemani saya dalam supervisi di tahap pra-observasi ini Bu Dea. Baik. Sama-sama, semoga doain saya lancar ya Pak ya. Oke. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semua? Baik. Lupa ya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, penuh cinta. Allahu Akbar. Kalau dari hari Minggu lupa ya salamnya kita. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman Miss semua, anak-anak Miss ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Benar, bagus. Hadir semua ya. Bisa harap semuanya sehat, jadi bisa tetap bersekolah. Nah, anak-anak Miss semuanya, teman-teman Miss, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, bareng-bareng yuk kita membaca doa. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Dinara, boleh. Yuk, silakan Dinara pimpin doa. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah semoga hari ini kita bisa berjalan dan juga belajar semuanya dengan lancar. Nah, mejanya Daniel belum rapi, dilurusin dulu yuk meja-mejanya, dirapikan. Ini kenapa duduknya berboncengan? Mana kursinya? Oke ya. Nah, sebelum kita belajar, duduknya harus rapi. Oke. Baik, sebelum kita belajar, kemarin kita sudah janji hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Lagu? Oh, sebelum lagu kemarin lagu apa? Lagu wajib kita? Garuda? Pancasila. Ayo kita berdiri dulu, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau jadi dirijen? Dinara. Ayo, Dinara dirijennya ke depan. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali. Terima kasih Dinara. Nah, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Tapi sebelumnya Misda mau tanya sama teman-teman Misda, anak-anak Misda. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Sebelum tentang planet, tentang apa ya? Kok bisa siang, bisa malam? Tentang rotasi bumi. Kenapa bumi berotasi? Berputar. Supaya apa? Supaya apa akibat dari rotasi bumi? Jadinya siang dan malam. Nah, bumi ini letaknya ada di mana sih? Di porosnya. Bumi ini kira-kira sendirian atau ada teman-temannya?
semuanya lihat. Wow, dilihat langitnya. Lihat ke atas. Kira-kira di langit sudah dipandangi dulu. Dilihat ada apa saja. Coba dilihat. Lagi ada apa lagi? Sudah dilihat? Oke. Ada apa, Raka? Yang dilihat Raka? Ada matahari. Ada matahari. Terlihat tidak mataharinya dari sini? Tidak ya. Jadi yang dilihat apa ya? Sinarnya. Ada apa lagi, Ocha? Awan. Oke. Ada apa lagi? Okta. Langit. Oke. Nah, kalau malam, Daniel suka lihat apa kalau malam? Bintang. Ada apa lagi? Nah, benda-benda yang tadi disebutkan itu adalah tata surya. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya agar anak-anak semuanya mengetahui apa saja sistem tata surya yang ada di dunia kita ya. Dan juga teman-teman semuanya akan tahu ciri-ciri dari tata surya dan juga planet-planet lainnya. Oke? Sebelum kita belajar, Miss minta kalian tenang sejenak. Coba tenang. Alat tulisnya diletakkan dulu. Alat tulisnya punggungnya ditegakkan. Punggungnya ditegakkan. Oke. Matanya boleh ditutup. Oke. 2 menit ya. Oke. Matanya ditutup. Punggungnya ditegakkan. Sekarang tenang. Tarik nafasnya pelan-pelan. Oke, yuk kita udah mulai belajar ya. Lalu dihembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dan dihembuskan. Lega? Oke, nah ya. Tadi sudah tarik nafas, sudah dihembuskan. Harap hari ini kalian bisa belajar dengan tenang, dengan ceria ya, dan juga bisa paham apa yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau bagi kelompok dulu. Kita di kelas ini ada kelompok audio yang sudah kita bagi tadi ya. Kelompok apa lagi? Visual. Terus kinestetik, Kalista. Oke, silakan kelompok audio di sebelah sini. Di sebelah mana biasa audio? Di sebelah sini ya? Ya. Oke, visual 1, visual 2, kinestetik. Yuk, silakan. Miss hitung sampai 10. 1, tidak bersuara. 2, 3, 4,
mengamati bersama dengan kelompoknya. Ini visual 2 ya. Silakan amati bersama kelompoknya. Nah, namun sebelumnya, sebelum mengamati, di sini kita lihat dulu yang ada di depan ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marikh atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Tidak heran kita sudah sendiri, Uranus adalah planet terbesar pertama setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus sudah mulai cincin lah, namun tidak terlihat
jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus membutuhkan waktu 84 tahun. Uranus sudah dikelilingi 15 satelit, dan yang paling besar adalah Titania, Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama daerah Mansione. Neptunus 12 dan 2 yang termasuk dengan Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya yang bersama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berwarna 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 194,79 tahun. Neptunus mempunyai 12 satelit, yaitu Triton dan Orion. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, ya. Oke, tadi sudah menonton video. Sekarang kelompok visual boleh melihat gambar dan juga teks yang ada di mejanya masing-masing. Kemudian kalian, oh ya, kelompok audio. Yang mana kelompok audio? Di sini visual kan? Visual dua. Di sini audio. Visual, both ya. Nah, sedangkan kelompok kinestetik boleh kalian menjelajah, berkeliling, mencari informasi penting, dan juga kalian temukan tentang sistem tata surya apa saja yang ada di dunia ini. Boleh lihat di sekitar kelas kita ya. Silakan tim kinestetik. Ya, boleh berbicara. Nanti setelah itu didiskusikan. Silakan dicatat informasi apa saja yang kalian temukan. Apa saja yang kalian temukan. Jadi matahari planet-planet itu terdiri dari apa saja? Planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, jadi di dalam tata surya itu planet-planet itu semuanya punya ciri-ciri tersendiri ya, beda-beda. Kalau Venus tadi ada apa? Venus tadi ada cincinnya, cirinya ya. Terus kalau planet Mars ada apa ciri-cirinya? Berwarna merah, pinter, uti. Nah, jadi ya silakan kalian temukan, cari ciri-cirinya dan juga informasi penting dari bacaan ini. Silakan dituliskan di LKBD-nya ya. Oke, silakan. Oke, David, ayo silakan dicari dulu David. Boleh didiskusikan bersama temannya, dilihat. Ya, dilihat lagi itu. Jadi kalian itu tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari masing-masing kelompok itu apa, karakteristiknya apa, dilihat lagi dari gambar-gambarnya ya. Coba dilihat kenapa Uranus dan Neptunus kembar. Coba dilihat lagi ya. Aura, jadi ada berapa planet kita, Aura? Ada 8. Apa aja, Aura? Yang mana planetnya? Boleh ditunjuk, Aura? Keren, luar biasa. Boleh ya nanti dicatat. Kira-kira ini kan ada warna-warnanya. Merkurius kenapa sih warnanya abu-abu? Sedangkan Mars kenapa warnanya orange? Bumi kenapa warnanya biru? Nah, coba Haura amati dan Haura buat kesimpulan ini kenapa warna planetnya bisa berbeda-beda ya. Kenapa ini seperti ini? Kenapa Venus ada cincinnya di tengah? Coba ya. Oke.
ukurannya? Ya, ada 8. Oke, silakan dituliskan ya. Daniel juga ya. Nah, dari sini Daniel. Nah, oke Daniel, coba dilihat kenapa warna planet ini semuanya berbeda-beda, terus juga kenapa ukurannya yang berbeda-beda. Kenapa dia besar, kenapa dia kecil ya. Oke. Coba ya kalian lihat kenapa ukuran planet itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya agak kebiruan. Coba dilihat, ada informasi apa saja dari yang kalian lihat ya. Coba didiskusikan ya. Ada yang perlu lihat video lagi? Udah cukup ya lihat videonya ya. Udah hafal ya? Kinestetik masih asik ya, masih asik ini. Boleh silakan. Ya ini bentukannya berbeda sedikit dengan bentukan yang lainnya. Silakan ya. Planet-planet ini kenapa bumi berwarna hijau, berwarna hijau kebiruan? Karena bumi adalah salah satu planet yang berpenghuni. Jadi warnanya biru karena terdiri dari apa? Air, daratan dan air. Ya, makanya warnanya biru. Oke, gimana sudah? Sudah. Oke, tim kinestetik boleh duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oh, yang kinestetik belum ikut ya lagi ya. Dinara belum ikut, Dinara ini tak boleh ketinggalan Dinara. Tepuk semangat. Semangat. Oke.
Jadi, mana kelompok visual? Kelompok visual silakan gambarkan tata surya yang tadi sudah kalian amati. Ya, silakan digambarkan. Mana tim audio? Nah, tim audio silakan sesama temannya saling ceritakan. Ya, kalian saling ceritakan apa yang sudah kalian amati. Boleh bertanya jawab ya. Misalkan Aisyah mau nanya ke Dwi ya, nanya ciri-ciri planet Merkurius apa? Terus Dwi jawab ciri-ciri planet Merkurius di dalam kelompoknya dulu ya. Nah, kalau kinestetik nanti silakan siapkan teman-temannya untuk bermain peran ya. Jadi silakan nanti dibagi dulu nih, siapa yang mau jadi matahari. Kita mainnya berarti 4 planet dulu ya. Siapa yang mau menjadi Merkurius, apa lagi? Nah, kita dari urutan planet yang terdekat dengan matahari dulu. Apa? Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Silakan tentukan siapa yang jadi mataharinya, siapa yang jadi planet-planetnya. Boleh didiskusikan dulu ya, dan didiskusikan arahnya itu kemana ya. Nanti kita mau lihat penampilan dari tim kinestetik. Oke? Silakan didiskusikan dulu. Siapa yang jadi siapa? Ya, jadi planet apa ya? Gambarkan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau belum paham boleh tanya Miss ya. Ada yang mau tanya? Oke. Dapi? Ada yang mau tanya Dapi? Nah, Dapi mau tanya apa? Dapi malu-malu. Kelompok kinestetik ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya? Paham? Oke, bagus. Kelompok audio ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau tanya apa? Aisyah mau tanya apa? Oke. Nah, ciri-ciri planet Merkurius. Coba ya, planet Merkurius itu ciri-cirinya biasanya apa? Coba dilihat dari sini. Ukurannya apa? Lihat itu bentuknya, sama enggak ini ukurannya? Berbeda ukurannya. Warnanya sama atau berbeda? Nah, berbeda. Jadi dari sini sudah terlihat ciri-cirinya ya. Berbeda. Nah, kira-kira dilihat juga ini apa namanya, bisa nggak planet ini dihuni oleh manusia? Ya, oke, silakan lanjut. Oke, gimana gambarnya? Kelompok audio boleh sambil didengarkan ya videonya ya. Masih butuh bahan katanya, boleh sambil didengarkan, sambil kerja sambil didengar aja ya videonya ya. Langit, mengapa planet dan benda langit lainnya adalah rembulan, asteroid? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah rembulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet
Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya, dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tapi ditemukan berbagai di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Kalau masih ada perubahan boleh dilihat sekali lagi. Kalau sudah berpaham boleh dilihat sekali lagi. Sudah tahu arahnya, urutannya? Sudah? Oke, sudah selesai semua? Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita panggilkan siapa dulu yang mau? Visual 1 ya. Yo, visual 1 silakan ke depan, yuk ke depan. Berlima boleh, berlima ke depan. Ke depan sini boleh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan perkenalan diri dulu, lalu ditunjukkan tadi apa yang sudah digambar. Sinta boleh? Perkenalkan, nama saya Miss Yuta Budia. Kami dari kelompok visual 1. Oke, baik, kelompok visual 1. Kelompok visual 1, coba tadi mana gambar yang sudah dibuat? Ditunjukkan? Oke, nah boleh Sinta jelaskan gambar apa itu? Gambar planet Merkurius dan Venus. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Tidak memiliki satelit dan atmosfer yang sangat tipis. Venus adalah planet paling dekat dengan bumi. Planet yang paling panas memiliki atmosfer yang tebal. Venus dijuluki dengan bintang fajar atau bintang kejora dan tidak memiliki satelit. Terus lanjut.
informasi penting apa yang kalian catat tadi berdasarkan teks yang Miss berikan? Informasi penting apa? Yuk. Siapa? Kalista. Ayo, informasi penting apa? Yuk. Tadi itu sudah dicatat. Ya, oke, bacakan, dibacakan. Oke, boleh? Boleh? Ya. Oke. Silakan dibacakan. Oke, informasi penting apa yang didapatkan? Informasi penting planet Iya, gak apa-apa, baca ini. planet terkecil dalam tata surya tidak memiliki satelit atmosfer yang sangat kecil. Oke, baik. Ocha, apa informasi penting tadi? Tambahannya apa lagi, Ocha? Apa informasi penting, Ocha? Boleh disebutkan? Iya. Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya yang terletak paling dekat dengan matahari. Oke, baik. Apa lagi? Sebelahnya, silakan lanjut. Coba apa lagi? Planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Bintang yang dimaksud adalah matahari dan orbitnya berbentuk elipse. Berdasarkan tata garis medasnya planet dibagi menjadi dua, yaitu satu, planet dalam adalah planet-planet yang berada di dalam sabuk asteroid. Letaknya antara orbit Mars dan Jupiter, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dua, planet luar tata surya adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian terima kasih. Baik. Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Boleh. Boleh. Mana? Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. D. Bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bulan karena pengaruh revolusi Merkurius. D. Atmosfer Merkurius sangat tipis, terdiri dari uap natrium dan kalium. D. Merkurius tidak memiliki satelit. Hebat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual 1. Beri tepuk hebat. Hebat. Oke, silakan duduk kelompok visual 1. Selanjutnya kelompok audio. Yuk, silakan. Kelompok audio. Oke. Sekarang kelompok audio ceritakan apa hasil diskusinya tadi. Silakan perkenalan dulu. Sini maju dikit sayang. Beri tepuk tangan untuk kelompok audio. Perkenalan dulu, kita sedikit ke kanan dikit. Oke, lagi geser lagi. Perkenalan dulu, nama. Dari kelompok audio. Terus Kenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Habsi dari kelompok audio. Nah, oke. Siapa yang ingin bercerita duluan? Silakan. Aisyah, boleh. Macam-macam dan ciri-ciri planet Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius antara lain: Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. Bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bumi karena pengaruh revolusi Merkurius. Ada juga Merkurius sangat tipis, terdiri dari uap natrium dan kalium. Merkurius tidak memiliki satelit. Oke, lanjut. Nih. Uti, ceritakan Uti, apa tadi yang Uti dapat?
Oke, ya silakan boleh. Panji boleh. Duit. Nah, sudah. Oke. Ciri-ciri planet antara lain A. Venus adalah planet ini matahari, ini Jupiter, ini Mars. Kedua, paling dekat dengan planet B. Ya, Pak Is. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Bintang yang dimaksud adalah matahari dan orbitnya berbentuk elips. Berdasarkan letak garis edarnya, planet dibagi menjadi dua, yaitu satu planet adalah planet yang berada di dalam sabuk asteroid. Letaknya antara orbit Mars dan Jupiter, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lagi ya? Oh, masih ada lagi. Oke, apa lagi? Planet luar tata surya adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita berikan tepuk tangan. Oke, kelompok AB kita beri tepuk hebat, tepuk hebat. Oke, silakan duduk. Lanjut, kelompok mana lagi? Visual 2. Ya, visual 2. Boleh, kasih tahu boleh. Boleh dipakai. Oke, silakan. Silakan. Diperkenalkan anggota kelompoknya ada siapa saja? Bukan dulu, assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Oktaryani dari kelompok visual 2. Kenalkan, nama saya Rina Muhammad. Kenalkan, nama saya Gafikatur Rahman dari kelompok visual 2. Baik, silakan. Mana gambar tadi boleh ditunjukkan sama teman-temannya yuk. Mana gambarnya tadi? Nah, sudah menggambar planet. Oke, gak apa-apa. Ditunjukin sama teman-temannya. Mana gambarnya, San? Mana? Oke, ditunjukkan. Pegang. Nah, ya sudah menggambar. Coba dijelaskan. Siapa yang mau menjelaskan ini planet apa saja yang ada di gambar? Ya, sampai ditunjukin ke temannya saya. Nah, matahari itu sebagai apa? Okta boleh dibantu teman-temannya. Matahari sebagai apa? Oke. Matahari sebagai pusat tata surya. Oke. Ada berapa itu planetnya? Ada 8. Boleh diceritakan, disebutkan. Oke. Informasi apa yang sudah didapatkan dari bacaan tadi? Suaranya besar. Ini terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi es. Planet ini tampak berwarna kuningan, merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Venus terdiri dari hidrogen dan helium. Memiliki lambang satelit yang paling besar adalah Jupiter. Oke, lanjut. Apa? Tapi mau cerita? Oke. Saturnus memiliki cincin yang terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil. Planet Saturnus memiliki warna kekuningan. Uranus memiliki warna hijau kebiru-biruan. Atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen, helium, metana. Oke, baik ya. Bagus sekali, kita berikan tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat. Luar biasa kelompok
sebagai siapa? Dilara dulu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinara Sakina. Di sini kami akan Memperagakan. memperagakan planet. Oke. Saya berperan sebagai Venus. Venus. Terus Aura. Saya Aura Mesya Francisca berperan sebagai Merkurius. Merkurius. Berperan sebagai matahari. Oke, Fatia jadi matahari. Nama saya Raka Aditya Kayana. Saya akan mempraktekkan bumi. Bumi. Perkenalkan, nama saya Daniel Dirgantara. Saya akan menjadi Mars. Jadi Mars. Oke, silakan. Gimana? Posisi kita saksikan. Tim kinestetik. Silakan. Posisinya gimana? Kita lihat ya, kenapa teman-teman ini bertabrakan tidak? Tidak. Oke, kita stop dulu, tetap di posisinya. Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa ya tidak bertabrakan? Karena semua planet berjalan pada fokusnya. Nah, karena semua planet berjalan pada porosnya. Hebat, Sinta. Lalu coba lihat tadi ada semuanya ke arah kiri. Kok ada yang ke arah kanan? Tadi planet apa ya? Siapa ya yang berperan ke kanan tadi? Planet Venus. Venus atau Merkurius? Venus. Coba kenapa? Coba ulang sekali lagi teman-teman yang mau lihat. Ulang tadi ya, ini matahari. Coba lagi. Merkurius. Venus. Mars. Coba berputar sekali lagi. Nah, kalau tertabrak betul ya nanti kiamat ya. Semua berputar pada Oke, nah planet mana yang berputarnya beda sendiri? Coba. Venus. Kalau planet lainnya berputarnya ke arah kiri. Jadi intinya dia berlawanan arah jam. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Kelompok kinestetik ya, luar biasa ya. Kelompok kinestetik boleh dong. Kelompok kinestetik. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang tata surya, Miss mau ngajak teman-teman Miss semua untuk menyanyi. Coba lihat ya, jadi sama-sama ya. Nanti diikutin ya lagu yang ada di video. Nanti diikutin aja, pasti teman-teman semuanya sudah pernah dengar lagu ini. Hai teman-teman, mari kita buat angkasa, mengagumi ciptaan Allah. Kenali yang ada di
audio, tim visual 1, visual 2, kinestetik, semuanya luar biasa dan pecinta dari Miss ya. Ya, kenapa kita belajar tentang planet? Biar apa? Tentang sistem tata surya, tentang biar apa? Biar pintar, biar tahu. Ada yang cita-citanya mau jadi astronot. Nah, ada yang mau jadi astronot, Daniel yang mau jadi astronot ya. Nah, Daniel kemarin nulis waktu cita-cita pengen jadi astronot. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tentang luar angkasa, kita bisa jadi astronot. Kita juga nanti siapa yang mau jadi pilot? Nah, cewek boleh loh jadi pilot ya. Jadi pilot, jadi apa lagi? Jadi penerbang ya, banyak sekali. Jadi pengamat bintang-bintang. Iya, bisa melihat dan mempelajari tentang tata surya. Nah, sudah. Nanti kita Miss mau tampilkan. Kita ada soal evaluasi. Oke. Nah, coba dilihat. Soal evaluasinya dikerjakan nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan, mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Apa Dinara? Boleh. Ya. Ya, mengerjakannya sendiri-sendiri. Gak apa-apa ya, Miss mau lihat udah paham apa belum. Oke, kerjakan.
Bisa? Kerjain sendiri ya. Kerjanya sendiri ya. Sudah selesai? Siapa yang belum? Masih ada? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu temannya dulu. Hai, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita bahas bersama. Boleh ditukar dengan sesama temannya ya. Oke, harus jujur. Oke, nomor 1. Apa soalnya? Siapa yang tunjuk tangan? Ayo tunjuk tangan. Siapa mau? Oke, Ocha, silakan Cha. Dari matahari adalah Bumi benar? Benar. Oke, planet ketiga dari matahari adalah bumi. Nomor 2, siapa mau jawab? Dinara, ayo nomor 2. planet yang paling kecil dalam tata surya adalah Merkurius. Merkurius, betul teman-teman. Nomor 3, sebelah sini. Oke, Uti, yuk. Pusat tata surya adalah matahari. Pusat tata surya adalah matahari. Bagus. Nomor 4, Haura. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Bulan, satelit bumi, betul? Betul. Oke, nomor 5, siapa mau jawab? Yang cowok, yuk. Oke, Pak Is. Planet-planet yang berada di sistem tata surya tidak bertabrakan karena berputar sesuai pada porosnya. Ya, berputar sesuai pada porosnya, betul? Baik, oke, sebentar, bismillah ya. Di situ aja, nanti bisa aja yang keliling ya. Oke, bagus ya. Oh, dapat 100 semua.
80 nanti kerjakan buku tema di halaman 93 ya. Yang dapat nilai 80 ke atas boleh kerjakan di buku tema halaman 95. Nanti boleh dilatih ya di rumah. Dan yang dapat 100, siapa aja dapat 100 tadi ada banyak ya? Wow, banyak ya. Yang dapat 100 nanti boleh nonton video tentang sistem tata surya beserta dengan benda-benda langit yang lain ya. Jadi pelajarin tentang benda-benda langit yang lain, bukan tentang planet. Oke? Jadi selain planet ternyata ada banyak sekali benda-benda lain. Nah, teman-teman Mistia, anak-anak semuanya, apa yang dirasakan hari ini? Senang belajar tentang planet? Senang! Ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tata surya. Tata surya. Apa lagi? Planet-planet. Ternyata planet itu ada berapa? Kemarin bilangnya 9. Ternyata planet apa yang bukan planet lagi? Anak-anak semuanya, gimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Kalau senang kasih senyumnya. Oke, pintar. Nah, apa sih yang sudah dipelajari hari ini apa aja? Tata surya. Tata surya itu ada apa saja sih di dalam tata surya itu? Planet. Satunya ada planet-planet. Ada berapa jumlah planet? Ternyata bukan 9 ya? Bukan. Apa yang tidak termasuk planet ternyata setelah diamati? Kita selama ini tahunya 9 planet ya. Pluto itu cuman apa? Berarti termasuk apa? Benda langit. Termasuk benda langit ya. Nah, terus tata surya itu berputar, planet-planetnya itu kenapa ya nggak bertabrakan? Karena berputar pada porosnya. Planet-planet ini semuanya bentuknya, penampakannya sama apa beda? Beda. Ada ciri khas masing-masing. Baik anak-anak, teman-teman Mistia semuanya, terima kasih ya sudah hadir di pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya, dipersiapkan dibaca lagi bukunya tentang tata surya dan benda-benda langit. Boleh dibereskan peralatannya. Nanti kalau sudah kita akan berdoa. Sudah dibereskan? Nah, duduk yang rapi. Oke. Siapa yang memimpin doa pulang? Daniel ya? Oke, Daniel. Silakan Daniel. Berdoa mulai. Audio boleh pulang. Visual ya? Visual ya? Iya, satu. Sampahnya dibawa keluar ya. Terima kasih. Yuk, boleh pulang.
sini dulu baca. Maju. Ayo baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Asri, calon guru penggerak angkatan 7. Pada hari ini akan melaksanakan supervisi akademik dalam tahap 3, yaitu pasca observasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Dea pada minggu kemarin mengajar di kelas. Dan pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Alur Tirta kepada Ibu Dea. Apakah Ibu Dea sudah siap? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ibu Dea, apa sih yang jadi tujuan rencana kita pada hari ini dalam melakukan pengembangan pembelajaran yang telah Ibu Dea lakukan kemarin? Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang sudah saya lakukan selama supervisi itu, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Jadi tujuan dari pertemuan kita pada hari ini, kita akan mencari tahu kelebihan dan kekurangan, kemudian melakukan pengembangan budaya. Betul. Seperti itu, Bu Dea. Menurut Ibu Dea, apa sih yang menjadi kurang keberhasilan kita pada hari ini? Ya, kalau yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan kita hari ini adalah jika saya mampu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan gaya belajar siswa di kelas. Berarti sudah berdiferensiasi, Bu. Sudah berdiferensiasi, hanya saja mungkin ada yang perlu dikembangkan dan perlu diperbaiki, seperti itu Kak Asri. Sekarang pertanyaannya, Ibu Dea, apa sih yang sudah Ibu Dea lakukan ketika Ibu Dea melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas? Ya, jadi alurnya yang pertama itu seperti biasa, saya mempersiapkan RPP sebelum memulai pembelajaran di kelas, dan juga sebelum memulai pembelajaran saya itu sudah memetakan gaya belajar siswa. Jadi memang sudah ada siswa-siswa ini sudah saya kelompokkan seperti itu. Jadi ada yang memang punya kemampuan visual, ada yang punya kemampuan kinestetik, ada yang punya kemampuan audio, itu sudah dipetakan sehingga saya lebih mudah dalam nanti membentuk kelompok untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, jadi Pak Asri, ya saya melakukan langkah-langkah kemarin itu seperti misalkan untuk berdiferensiasinya itu, misalkan yang audio saya lebih melakukan pendekatan dengan menjelaskan secara kelompok-kelompok kecil. Untuk yang kinestetik mereka mobile, mereka bisa berkeliling menjelajah kelas, karena kebetulan kemarin itu materinya tentang planet ya, jadi mereka bisa melihat di sekeliling mereka ada apa saja, karena di kelas kami juga banyak sekali media-media tentang itu. Seperti itu, Asri. Oke, itu jawaban dari Ibu Dea ya, tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu Dea lakukan. Nah, sekarang ini hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap Ibu Dea ya, Bu Dea. Oke, kemarin sudah kita sepakati pada pra-observasi itu ada aspek-aspek ya yang akan kita kembangkan. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sepakati ada 3 yang akan kita lakukan, yaitu konten, proses, dan produk. Ya, dari pengamatan saya semuanya sudah dilakukan, ketiga-tiganya sudah nampak dari konten, proses, dan produknya. Kemudian dari keterampilan sosialnya yang terintegrasi dalam pembelajaran, kemarin Ibu Dea menawarkan 3 kan, ada kesadaran diri dengan menggunakan teknik stop, itu sudah nampak sekali pada awal kegiatan inti akan dilakukan. Ibu Dea memulai dengan teknik stopnya, kemudian melakukan penilaian ketika proses pembelajaran berlangsung, yaitu manajemen diri dan kesadaran sosial. Kemudian terdapat kelompok-kelompok sudah dibentuk, ya walaupun agak ribut kemarin kan dalam bentuk kelompoknya, tapi sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya, ya. Jadi ada kinestetik, ada visual, dan ada audio. Kemudian untuk yang terakhir itu menggunakan media pembelajaran, dan berbagai proses penilaian pembelajaran. Dan di situ juga sudah nampak. Nah, untuk
catatannya mungkin nanti bisa dikembangkan lagi untuk diferensiasinya, untuk kontennya, baik konten maupun prosesnya. Kalau produknya kemarin sudah terlihat, ada yang membuat gambar, Ya, ada yang bercerita langsung, bercerita, kemudian ada yang bermain peran. peran. Iya. Nah, kalau produknya sangat luar biasa Ibu Dea ya. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang Ibu Dea, Nanti ini mungkin boleh ya Pak Asri kalau kita Ya. misalnya kelompoknya kita tukar, misalkan misalkan yang awalnya kelompok visual ini terdiri A, B, C, nanti yang jadi C pindah ke kelompok D, seperti itu boleh ya? itu nanti bisa kita lakukan pemetaan lagi. Jadi dari pembelajaran itu bisa kita lakukan pemetaan lagi. Apakah ada yang bisa kemampuannya ke visual atau ke audio lagi, itu bisa gitu ya. Sesuai Oke. pemetaan ya. Nah, sekarang Ibu Dea, dari proses pembelajaran yang telah Ibu Dea lakukan, menurut Ibu Dea kesempatan apa sih yang Ibu Dea miliki? Ya, jadi dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan, saya berkesempatan mengembangkan kemampuan siswa. Jadi siswa-siswa ini yang sebelumnya tidak bisa bermain peran, jadi bisa bermain peran, yang sebelumnya tidak bisa bercerita, jadi lebih mudah untuk bercerita seperti itu. Jadi banyak sekali ya kesempatan-kesempatan yang baru yang mungkin menjadi sebuah proses pembelajaran yang menarik bagi murid. Dan juga saya belajar menemukan materi-materi baru, media-media baru, apa sih yang cocok untuk pendidikan berdiferensiasi ini. Karena tujuan pembelajaran kita terhadap murid adalah memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan oleh murid, Bu Dea. Oke, menurut Ibu Dea dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Dea pembelajaran Ibu Dea itu sudah sampai di mana, Bu Dea? Karena semua alurnya rasanya sudah terjalani sesuai dengan rencana pembelajaran, mungkin kalau saya menilai pribadi itu udah di skala 8. Skala 8 Bu Dea. Itu nggak pas ya? Ya, dari pengamatan saya juga ya semuanya kemarin sesuai dengan RPP yang Ibu Dea sudah siapkan. Ya, kemudian media yang Ibu Dea siapkan, kemudian prosesnya juga itu sangat sesuai. Hanya saja saya perlu mengeksplor lagi kemampuan siswa, karena misalkan padahal mereka ini audio loh seperti itu ya, tetapi mungkin mereka concernnya terganggu dengan anak-anak yang kinestetik seperti itu, karena dia melihat teman-temannya bergerak. Mungkin di satu waktu saya harus belajarnya di luar seperti itu, jadi supaya concern yang satu dan concern yang lain tidak terganggu Pak Asri. Nah, jadi dari skala 8 itu Ibu Dea inginnya nanti sampainya kemana? 10 dong. 10 ya? Berarti sempurna Bu Dea? Sempurna. Oke, amin. Oke. Nah, sekarang apa sih yang menjadi kekuatan Ibu Dea untuk mencapai target 10 tersebut? Ya, yang jadi kekuatan saya terutama Pak Asri sebagai guru penggerak, karena saya sangat butuh bimbingan dari guru penggerak, karena ini juga baru kurikulum merdeka, saya masih banyak belajar. Dan juga saya ada kepala sekolah yang luar biasa mendukung segala kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Itu kekuatannya Pak Asri. Saya lihat Ibu Dea ini orangnya sangat sangat gesit, sangat Dinamis saya. Iya, dinamis. Kemudian sangat memperhatikan muridnya Ibu Dea. Itu merupakan sebuah kekuatan juga Ibu Dea. Kemudian Ibu Dea juga mampu merancang sebuah proses pembelajaran yang menarik, yang bisa melibatkan aktivitas murid secara keseluruhan, bukan cuma 1 atau 2 orang. Itu kekuatan Ibu Dea juga Ibu Dea. Oke. Nah, sekarang menurut Ibu Dea ketika melakukan proses pembelajaran itu ada sih hambatan yang Ibu Dea alami? Ya, seperti tadi sebenarnya hambatan itu tidak terlalu menjadi kesulitan di dalam pembelajaran. Tapi kalau dibilang hambatan yang menyulitkan sekali tidak. Jadi hambatannya itu seperti tadi, misalkan siswanya konsentrasinya terpecah, itu tadi. Jadi kita harus kembali. Tapi alhamdulillah itu kan ada teknik stop. Nah, jadi mereka bisa tarik nafas lagi, fokus lagi ke tujuannya, seperti itu sih, lebih ke konsentrasi siswa. Ya, saya perhatikan kemarin juga ada ice breaking. Pakai ice breaking juga dan juga kita memberikan apresiasi kepada siswa, misalkan dia sudah presentasi dengan baik, kita berikan tepuk keren gitu, tepuk hebat supaya anak-anak terfokus.
Ibu Dea, oke. Nah, dari hambatan yang Ibu Dea sebutkan tadi, menurut Ibu Dea apa sih solusinya yang bisa Ibu Dea lakukan? Solusinya ya. Implementasinya? Ya. Itu tadi mungkin lebih ke apa ya? Penyesuaian tempat duduk. Berarti yang kinestetik ini nggak bisa nih didekatkan dengan yang audio. Ya. Karena yang satunya mau dengar, yang satunya mau jalan kan. Jadi dia ketika melihat yang kinestetik berjalan, yang audio ini terganggu. Berarti kita pengelompokannya di depan, mungkin itu diperbaiki lagi. Dan juga harus lebih banyak, saya misalkan untuk kelompok visual, saya harus lebih banyak memberikan media-media agar mereka benar-benar bisa mengamati dan bisa menjawab apa sih dari tujuan pembelajaran kita hari ini, mereka bisa menemukan seperti itu. Berarti ada desain kelas ya? Iya. Untuk mengakomodir dari gaya belajar murid. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Dea, apa sih yang menjadi rencana Ibu Dea untuk mencapai tujuan yang telah Ibu Dea jelaskan tadi? Ya, yang jelas saya harus memperbaiki rencana pembelajaran dulu, RPP-nya dulu yang harus dikembangkan lagi. Sumbernya Ibu ya? Sumbernya dulu, karena kalau kita gagal merencanakan, merencanakan kegagalan, ya gagal merencanakan gitu. Jadi gagal semuanya. Gagal semua. Jadi harus rencananya dulu yang baik. Jadi kalau sudah ada rambu-rambunya, istilahnya sudah ada skenario-nya, kita tinggal mudah dalam menjalankannya. Itu yang diperbaiki Pak Asri. Gitu ya. Nah, oke. Dari pembelajaran ya, ya, ada diferensiasi baik konten, proses maupun produk, kemudian pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, kemudian menggunakan media, kan banyak sekali kan kita alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Ibu Dea, strategi apa yang mungkin yang bisa dilakukan Ibu Dea untuk bisa menggunakan semua instrumen tersebut, Ibu Dea? Iya. Jadi sebenarnya kalau di penerapan model pembelajaran ya seperti itu kan sekarang ini kita kan pakai PBL ya. Seperti itu ya. Jadi karena itu bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa dan juga PBL ini bisa mengcover kemampuan siswa yang visual, audio dan kinestetika di kelas. Berarti kita menggunakan model belajar di sini ya. Ya. Ya, selain PBL ada juga ya PJBL ya. PJBL. Jadi ada sebuah proyek yang didesain oleh anak sendiri. Ya. Ya. Kemudian menurut Ibu Dea, apa sih ukuran keberhasilan ini menurut Ibu Dea setelah Ibu Dea menerapkan proses atau model pembelajaran yang Ibu Dea sebutkan tadi? Iya, jadi kalau ukuran keberhasilannya adalah pertama anak ini dapat mengikuti dari alur pembelajaran dengan baik. Ya, aktif ya. Aktif. Jadi anak-anak ini semuanya terlibat dalam pembelajaran. Bagi saya keberhasilan itu. Dan kedua, pada saat evaluasi anak-anak bisa mencapai dari tujuan yang pembelajaran kita ketahui, karena evaluasi adalah untuk memenuhi dari tujuan pembelajaran. Jadi apabila anak-anak bisa selesai dengan target KKM-nya, evaluasinya sukses, berarti pembelajaran kita tercapai. Wah, luar biasa Ibu Dea. Dari prosesnya dipikirkan, kemudian dari evaluasinya juga dipikirkan Bu Dea. Itu sangat luar biasa. Oke, nah sekarang Ibu Dea kita ke komitmen. Ya. Menurut Ibu Dea, apa komitmen Bu Dea terhadap rencana yang Ibu Dea jelaskan tadi? Komitmen saya sangat besar karena ini juga akan berpengaruh pada proses pembelajaran berikutnya. Jadi saya akan terus melaksanakan pembelajaran ini sehingga saya benar-benar mencapai apa yang kita targetkan bersama gitu, seperti itu. Jadi harus dilaksanakan terus pasti. Proses pembelajaran yang berdiferensiasi sama terintegrasi tadi Bu Dea. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu Dea, siapa sih yang bisa membantu Ibu Dea untuk menjaga komitmen Ibu Dea ini agar tetap terlaksana tadi? Ya, yang menjaga komitmen itu yang pertama adalah sebenarnya siswa saya sendiri Pak Asri. Yang menjaga komitmen. Kenapa? Karena kita harus memenuhi kebutuhan siswa. Jadi saat kita melihat siswa kita turun nilainya, saat mereka antusiasnya rendah, berarti kan kita harus memperbaiki itu lagi. Yang itu pertama, mengembalikan komitmen. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan kerja. Rekan kerja seperti Pak Asri dan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena juga kita menerapkan ini akan menerapkan di di semua kelas. Jadi kita harus bersama-sama berkomitmen untuk
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian juga ada kepala sekolah. Kepala sekolah yang terus memantau dalam kegiatan supervisi. Berarti ada kerjasama dan kolaborasi gitu ya, Betul. yang Ibu Dea lakukan. Luar biasa gitu ya. Oke, sekarang bagaimana sih tindak lanjut dari sesi coaching ini Ibu Dea untuk kedepannya? Ya, saya pengennya saya terus dipantau seperti ini Pak Asri. Jadi kita bisa sharing, saya juga bisa bertanya dengan Pak Asri karena lebih baik kita jujur dengan apa yang kita lakukan supaya kita tahu plus minus dari apa yang sudah kita lakukan. Berarti kita ke depan menjalin sebuah kolaborasi yang nyata gitu ya. Betul. Ya, karena refleksi itu sangat dibutuhkan bagi seorang guru dalam memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, Bu Dea. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Dea karena sudah bersedia menjadi rekan coaching saya pada hari ini, dan selesai sudah supervisi saya pada hari ini dari tahapan sebelum, kemudian observasi, dan setelah atau pasca observasi ini. Sama-sama. Semoga ke depan Ibu Dea bisa mengembangkan lagi proses pembelajarannya dan menjadi sebuah agen perubahan di sekolah kita. Amin, amin. Oke, demikianlah proses supervisi saya pada hari ini dengan rekan kerja saya yang bernama Ibu Dea Olivia. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.